Saya tidak menyarankan teman-teman untuk membuka baut pada blade bagian atas. Halo Bos Ganteng, kembali lagi dengan Revi dari Ganteng Bos di sini. Di masa PSBB ini, salah satu jenis usaha yang juga terkena dampaknya adalah tempat cukur rambut. Jadi di zaman PSBB ini, terutama di Jakarta, banyak sekali tempat cukur yang memang sedang tutup. Akibatnya, tidak sedikit orang di rumah melakukan cukur rambutnya sendiri. Otomatis karena mereka cukur rambut sendiri, beberapa peralatan cukur rambut pun mereka beli. Salah satunya adalah clipper. Dengan semakin seringnya orang-orang cukur rambut di rumah, penggunaan clipper pun akan semakin sering. Oleh karena itu, di rumah pun clipper juga harus dipelihara. Pemeliharaan paling simpel untuk clipper itu adalah membersihkan blade-nya dari rambut. Nah, di video kali ini kita akan mempraktekkan pembersihan clipper sederhana yang dapat dilakukan di rumah. Clipper yang akan kita gunakan sebagai contoh untuk pembersihan di rumah adalah Wahl Super Taper. Yuk kita lihat. Jadi Wahl Super Taper itu termasuk salah satu clipper yang paling laku di seluruh dunia. Wahl Super Taper memiliki tampilan seperti ini, di mana pada bagian depan gagangnya itu berwarna putih dan ada sedikit garis kuning di sini. Kemudian pada bagian belakang gagangnya berwarna hitam. Kemudian tuas untuk menggerakkan pisau blade juga berwarna hitam. Blade yang digunakan pada Super Taper adalah taper blade. Untuk melakukan maintenance ala rumahan untuk Wahl Super Taper itu sebenarnya cukup menggunakan dua peralatan, yaitu yang pertama adalah obeng, terutama obeng plus, dan yang kedua adalah brush ataupun sikat untuk membersihkan rambut-rambut pada blade Wahl Clipper. Jadi sikat ini umumnya sudah ada ataupun termasuk di dalam paket pembelian Wahl Clipper. Jadi bagian yang perlu dibersihkan sesungguhnya pada Wahl Super Taper itu adalah pada bagian blade, karena bagian inilah yang paling sering melakukan kontak dengan rambut. Blade pada Wahl Super Taper juga bisa dibagi atas dua bagian. Yang pertama adalah pada bagian atas sebagai static part ataupun bagian yang diam. Kemudian yang kedua adalah bagian bawah, yaitu bagian moving part. Jadi bagian inilah yang bergerak secara ke kiri dan ke kanan. Kemudian Wahl Super Taper juga terdapat tuas yang berfungsi untuk memajukan dan memundurkan blade bagian bawah. Pada blade bagian atas terdapat dua buah baut yang dapat dibuka dengan obeng plus. Kemudian pada bagian lever juga terdapat baut yang berfungsi untuk menahan lever agar tidak lepas dari clipper. Untuk melakukan pembersihan blade pada Wahl Clipper, orang banyak terjebak pada baut yang ada di bagian atas. Karena baut pada bagian atas itu mudah terlihat, jadi kita pun tergiur untuk membuka blade melalui baut pada bagian atas. Untuk teman-teman yang melakukan cukur dan maintenance di rumah, saya tidak menyarankan teman-teman untuk membuka baut pada blade bagian atas, melainkan saya menyarankan teman-teman untuk membuka baut pada tuas ataupun lever. Jadi bukan baut yang bagian atas, melainkan baut pada tuas atau lever. Kita gunakan obeng plus untuk membuka baut pada lever. Kemudian kita copot baut dari tempatnya. Untuk membuka blade, cukup kita tarik blade atas ke bagian belakang. Jangan lupa kita tetap perlu memegang blade bagian bawah supaya tidak jatuh. Nah, dengan begini blade bagian atas dan blade bagian bawah sudah bisa dilepas masing-masing. Di sini bisa kita lihat ya, di blade bagian bawah maupun blade bagian atas, bahkan juga di dalam clipper itu juga terdapat rambut-rambut yang memang perlu dibersihkan. Akan lebih mudah jika teman-teman juga membuka bantalan styrofoam di dalamnya. Jadi bantalan styrofoam ini fungsinya sebenarnya adalah untuk mencegah agar rambut tidak masuk sampai ke dalam body clipper. Teman-teman bisa buka ini, dan teman-teman sesungguhnya bisa juga mencuci ini dengan menggunakan air dan sabun. Kita bersihkan bagian dalamnya. Jangan lupa teman-teman harus mengarahkan body clipper ke bawah supaya rambut yang teman-teman bersihkan itu tidak lagi masuk dalam body clipper.
Kemudian saya akan membersihkan pada blade bagian atas. Kita bisa melihat di sini blade bagian atas itu masih terhubung pada penyangganya. Jadi ada alasan kenapa saya tidak menyarankan teman-teman untuk membuka baut bagian atas untuk melepaskan blade atas pada penyangganya. Nanti akan kita bahas berikutnya. Kemudian bagian berikutnya yang harus dibersihkan tentunya adalah blade bagian bawah. Khusus untuk blade bagian bawah ini teman-teman perlu sangat berhati-hati agar tidak jatuh dari pegangan tangan teman-teman. Jadi saya juga menyarankan pada teman-teman apabila teman-teman takut, teman-teman juga bisa melakukannya di atas meja, mengalaskan dengan sesuatu yang lembut. Jadi apabila blade bagian bawah ini jatuh, blade ini tidak akan membentur dengan kuat. Alasan kenapa blade bagian bawah ini tidak boleh sampai jatuh karena mata pisau clipper yang utama itu terletak pada blade bagian bawah. Jadi hati-hati ya teman-teman kalau mau bersihkan bagian ini. Salah satu bagian yang juga teman-teman perlu lakukan pembersihan tentunya adalah pada bagian tuas atau lever. Teman-teman bisa mulai dengan melepaskan baut pada tuas terlebih dahulu, kemudian membersihkannya satu persatu. Tentunya teman-teman juga bisa menggunakan tisu untuk memastikan bahwa memang tidak ada lagi rambut pada baut body clipper maupun pada blade. Setelah rekan-rekan selesai membersihkan setiap bagian-bagian clipper tadi, yaitu bagian body, bagian tuas, kemudian blade bagian atas, kemudian blade bagian bawah, teman-teman bisa kembali memasangkan setiap bagian-bagiannya. Dimulai dari bantalan styrofoam, teman-teman pasangkan pada bagian putih yang ada dilihat di sini. Kemudian berikutnya blade bagian bawah. Kemudian berikutnya blade bagian atas. Teman-teman masukkan melalui rel yang ada pada body clipper. Dorong sampai dia menutupi blade bagian bawah. Berikutnya adalah tuas atau lever. Teman-teman bisa lihat pada bagian tuas atau lever, yaitu pada bagian handle yang berwarna hitam terdapat bulatan kecil yang lebih menjorok daripada pegangannya. Nah, bulatan kecil ini berfungsi untuk menahan pergerakan blade bagian bawah pada clipper. Pasang kembali tuas ini pada clipper dan sesuaikan posisinya. Kemudian setelah tuas selesai dipasang, cek kembali apakah tuas bisa digeser ke depan dan ke belakang untuk memastikan kerapatan dari baut. Jika teman-teman merasa tuas ini lebih berat dari sebelumnya, teman-teman bisa longgarkan pada bagian baut. Sebaliknya juga, jika teman-teman merasa ini terlalu longgar, teman-teman juga bisa mengencangkannya kembali. Dan clipper pun sudah kembali seperti semula dalam keadaan yang lebih bersih dari sebelumnya. Nah itu tadi guys cara bersihin clipper ala rumahan. Jadi clipper yang semakin sering dibersihin, terutama di bagian blade-nya, itu akan memperpanjang umur dari blade clipper tersebut. Dan jangan lupa juga, sebelum teman-teman pakai clipper, teman-teman sebaiknya membubuhkan clipper oil yang sesuai dengan clipper kalian pada blade clipper.
Nah, kalau teman-teman punya cara lain untuk melakukan maintenance dari Clipper, teman-teman bisa komen di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Kita ketemu lagi pada video-video yang berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik dan tentunya hangat untuk kita. Ciao! PSBB kok masih ramai aja ya orang di jalan ya? Ya nggak sayang? PSBB kok masih ramai aja orang di jalan ya? Oh, aku pikir kamu lagi rekam. Nggak tahu juga sih. Oh.